Selamat pagi dan selamat Hari Pentakosta. Jemaat terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memelihara, memberkati kami, bahkan menyelamatkan kami. Dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberkati, agar kami mampu memahami firman-Mu dan juga mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat, firman Tuhan buat kita diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kita lanjutkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta artinya hari ke-50. Kalau dihitung 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, atau 10 hari sesudah kenaikannya. Hari ini
adalah hari ke-50 setelah kebangkitannya. Pada masa Perjanjian Lama, orang Israel telah merayakan hari Pentakosta sebagai hari memperingati hari kemenangan mereka, hari pembebasan mereka. Dan juga mereka memperingati hari di mana Musa menerima 10 perintah Tuhan, atau yang terkenal dengan The Ten Commandments. Itu diperingati oleh orang Israel. Dan pada hari Pentakosta yang kita baca hari ini, mereka sedang merayakan itu. Mereka sedang merayakan hari yang memang mereka sudah peringati sebelum-sebelumnya. Dan ada 7 minggu di mana mereka memperingati hal itu. Memperingati kemenangan mereka, pembebasan mereka dari Mesir. Mereka rayakan selama 7 minggu. Dan hari Pentakosta ini adalah puncaknya. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khusus konteks kita untuk zaman sekarang, maka kita memperingati Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Itulah yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Ketika pada hari Pentakosta itu banyak orang berkumpul di satu tempat, dan murid-murid Tuhan Yesus ada di sana. Ketika Roh Kudus turun atas mereka dan orang banyak melihat lidah-lidah api hinggap di atas para murid, dan para murid berkata-kata dalam bahasa-bahasa orang lain, bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu untuk mereka ketahui, tetapi sesungguhnya adalah bahasa-bahasa orang yang datang pada saat itu. Yaitu di dalam bacaan kita dikatakan ada dari Parsia, ada yang dari Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Arab, Mesir. Mereka berkumpul di sana, dan murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa mereka. Dan murid-murid Yesus itu memperkatakan berita perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam Yesus Kristus. Yaitu ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa janji-janji Tuhan Yesus, itu mereka perkatakan. Mereka saksikan kepada semua orang yang benar mendengar pada saat itu. Sehingga banyak orang yang berasal dari berbagai tempat itu mengerti, mengetahui berita besar, perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus sebelumnya, yaitu sesuai dengan bacaan kita Yohanes pasal 20 ini, sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk mengalami hal ini. Dan kalau tema kita hari ini dikatakan, Dia mengutus, Dia memberi kuasa. Yesus mengutus, Yesus memberi kuasa. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23 ini, Tuhan Yesus memberikan beberapa hal, memberikan hal-hal yang luar biasa kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir nanti Dia akan mengutus mereka dan memperlengkapi mereka. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, di dalam pasal 20 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, memberikan kepada murid-muridnya damai sejahtera bagi kami. Damai sejahtera bagi murid Yesus di dalam Yesus.
Ini harus dialami oleh murid-murid. Damai sejahtera harus dimiliki, harus dialami oleh murid-murid Yesus. Yaitu damai sejahtera yang hanya di dalam Yesus Kristus. Supaya murid-murid itu tahu, supaya murid-murid itu nanti mengerti apa yang akan mereka beritakan dan bagaimana mereka di dalam Yesus. Yaitu mereka memiliki damai dan memiliki sejahtera, damai sejahtera di dalam Yesus. Bapak Ibu terkasih, ini sangat penting sekali buat kita. Buat setiap orang percaya harus mengalami damai sejahtera di dalam Yesus. Menghidupi damai sejahtera di dalam Yesus itu, mengalaminya akan membuat kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Mengerti apa yang akan kita saksikan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah damai sejahtera. Sehingga murid-murid Yesus harus mengalami damai sejahtera. Sampai 2 kali Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam bacaan kita, sekali lagi damai sejahtera bagi kamu, kata Yesus kepadamu. Ini hal yang sangat penting dan buat kita pun sangat penting. Tanpa kita mengalami damai sejahtera di dalam Yesus, kita tidak akan dapat menceritakan siapa itu Yesus. Kalau kita tidak mengalami damai sejahtera di dalam Yesus, maka kita tidak tahu apa yang akan kita beritakan. Dan kita tidak akan mencintai Yesus di dalam hidup kita. Kita tidak akan dapat menjadi saksi Yesus di dalam kehidupan kita kalau kita tidak memiliki damai sejahtera di dalam Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, pertanyaan besar buat kita adalah bertanya buat diri kita masing-masing. Sejauh mana saya, sejauh mana saudara mengalami damai sejahtera di dalam Yesus itu? Sejauh mana saudara bisa yakin berkata hanya di dalam Yesuslah saya mengalami damai sejahtera itu? Karena ini akan membawa kita kepada keyakinan kita untuk memberitakan siapa Yesus bagi kita. Kalau kita sudah mengalami, menikmati damai sejahtera di dalam Yesus. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara yang terkasih, murid-murid diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Yesus ke seluruh penjuru dunia. Dan kita adalah hasil pemberitaan mereka. Orang-orang percaya sekarang adalah hasil pemberitaan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Tanpa mereka memberitakan Yesus, maka kita tidak akan pernah tahu. Dan kita tidak akan pernah menikmati keselamatan di dalam Yesus. Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Hari ini kita dapat berkata bahwa Allah itu Bapakku. Engkau adalah Tuhanku. Yesus adalah juru selamatku. Yesus adalah Tuhanku. Karena apa? Hasil pemberitaan murid-murid. Namun bagi kita pun sama, bahwa kita pun dipanggil bukan hanya penikmat keselamatan itu sendiri. Bukan hanya untuk diselamatkan kita dipanggil. Kita dipilih dari berbagai macam latar belakang. Kita dipanggil, diselamatkan oleh Yesus. Tetapi juga untuk menjadi saksi Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya, sebagai murid Yesus Kristus, kita juga terpanggil menjadi garam dan terang dunia.
di dalam Yesus Kristus, di dalam memberitakan Yesus, baik melalui perkataan-perkataan secara verbal, berita-berita yang kita sampaikan, dan terutama kita menjadi pemberita-pemberita Yesus dari kehidupan kita masing-masing. Maka Yesus berkata, kamu adalah Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kehidupan kita menjadi Injil yang bisa dilihat, yang bisa dibaca oleh orang lain. Karena itu kita pun turut diutus. Bukan hanya murid-murid Yesus yang 12 itu yang diutus. Tetapi kita pun adalah orang-orang yang turut diutus. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita pun adalah utusan-utusan Tuhan. Di mana saudara berada, saudara adalah utusan Kristus di sana. Di lingkungan mana saudara tinggal, saudara adalah utusan Yesus di sana. Karena kita adalah utusan Kristus. Karena itu kita harus menjadi berita. Dan kita harus membawa berita itu. Membawa berita keselamatan di dalam Yesus. Lalu Yesus berkata, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu terkasih, Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan itu berarti Roh Kudus juga ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu juga merupakan milik kita, bagian kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus, atau dengan bahasa aslinya Parakletos, yang artinya adalah penolong, penghibur, yang menguatkan, yang mengajar. Itulah Roh Kudus. Menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, mengajar kita akan kebenaran-kebenaran. Itulah Roh Kudus bagi kita, menyertai kita di dalam segala kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, bahkan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 23 ini Yesus berkata, ada kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu dengan berkata, jikalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini satu kuasa kepada murid-murid Yesus, kuasa dari Tuhan untuk mengampuni dosa. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu terkasih, kita sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Tuhan Yesus memilih kita, tetapi Tuhan Yesus juga mengutus kita ke dunia ini. Tetapi bukan hanya mengutus, tetapi Dia juga memperlengkapi kita dengan kuasa, memperlengkapi kita dengan penyertaan Roh Kudus, memperlengkapi kita dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus ada di antara kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada dimanapun kita berada. Dia akan menguatkan kita. Dia akan menguatkan saya dan saudara. Ketika banyak pergumulan, bagaimana kita bisa bertahan? Yaitu dengan pertolongan Roh Kudus. Ketika tantangan banyak,
terutama sekarang dengan virus Corona 19, masih sangat-sangat memprihatinkan. Tapi ingatlah, percayalah dan yakinlah bahwa Roh Kudus yang turun itu, Roh Kudus yang kita peringati hari ini sebagai hari turunnya Roh Kudus ini, akan menguatkan saudara. Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan menghibur saudara. Roh Kudus akan menyertai saudara. Menyertai saya dan saudara dimanapun kita berada. Oleh sebab itu bersyukurlah, karena Roh Kudus ada untuk kita. Roh Kudus menjadi satu kuasa yang diberikan Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pergumulan kita sekarang? Sampaikanlah kepada Tuhan. Apa yang saudara pikirkan sebagai murid-murid Yesus? Apa tantangan-tantangan saudara sebagai saksi-saksi Kristus? Di rumah, di lingkungan, di sekolah, di tempat pekerjaan, di perjalanan. Percayalah dan serahkan kepada Tuhan agar Roh Kudus menguatkan saudara untuk menghadapinya, menyelesaikannya. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan saudara, sehingga dalam menjalankan kesaksian-kesaksian kita sebagai garam dan terang dunia, sebagai murid-murid Yesus yang diutus dan juga diperlengkapi dengan kuasanya, kita mampu menjalankan tugas panggilan kita. Terpujilah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengutus Roh Kudus untuk memberikan kami penghiburan, menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami, mengajar kami akan kebenaran, dan memampukan kami untuk menjalankan kebenaran, menjalankan tugas panggilan kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai saksi-saksi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat di dalam rumah mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan jalan keluar atas masalah-masalah yang mereka hadapi. Tuhan berkati setiap yang sakit, berikan kesembuhan. Yang lemah kiranya Tuhan berikan kekuatan. Dan jika dalam waktu dekat pemerintah kami akan memulai lagi memberikan kelonggaran-kelonggaran sehingga para pekerja akan bekerja kembali, para anak-anak kami, siswa akan mulai belajar kembali, dan kami semua akan beraktivitas kembali. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus agar kami tetap terlindungi, dibentengi oleh Tuhan dari virus Corona ini, sehingga kami tetap sehat, jemaat-Mu semua tetap sehat. Yang bekerja di dalam perjalanan, Tuhan berkati mereka semua. Yang belajar, yang akan kuliah, kiranya Tuhan berkati mereka semua, baik di perjalanan maupun di tempat mereka belajar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jikalau Engkau juga mengizinkan kami, gereja-Mu, untuk bersekutu kembali di dalam persekutuan-persekutuan kami, mampukan juga kami dan lindungi kami Tuhan, sehingga kami pun semua tetap sehat dan tidak ada yang terdampak oleh virus Corona ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus hal ini semua bisa terjadi. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati mereka, mampukan mereka untuk menyelesaikan masalah ini dengan kebijakan yang daripada Tuhan. Seperti Engkau memberikan kebijaksanaan kepada hamba-Mu Raja Salomo,
Demikian kami mohon Tuhan berikan kebijaksanaan kepada Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan pemerintah-pemerintah kami untuk menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga negara kami tetap aman dan bebas dari virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak Allah Bapa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Pentakosta.